Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawiruljo dalam ASP Channel. Sore ini saya mendapatkan berita atau kabar dari seorang kawan yang DM ke saya. Tentu kita paham bahwa maksud untuk DM itu tentu untuk untuk disiarkan. Nah, ini berita lokal sebetulnya, dan ini bukan berarti pada kapasitas saya untuk mendukung, tidak sama sekali, tetapi ya ini menarik ya, ini menarik untuk dibahas, dan kebetulan ini sangat sektoral sekali atau lokal karena berita menyangkut tentang Cilegon. Dari Fakta Banten berita. Perbaikan JLS jelang Lebaran, Wali Kota Cilegon wacanakan larang truk industri melintas. Ya, jadi Jalan Lingkar Selatan itu atau jalan kalau tidak salah namanya Jalan A.A. Rusli ya. Memang itu dibangun untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan protokol. Kita tahu bahwa jalan protokol ketika belum ada JLS ini betul-betul memang macet ya, macet luar biasa. Dan itu memberikan akses ya, mengurai kemacetan yang akan menuju ke Anyer maupun juga industri yang akan menuju ke industri, dan itu terbukti memang terurai. Tetapi memang menjadi persoalan pada akhirnya jalan itu saat ini cukup rusak parah ya. Ada beberapa hal memang kalau kita lihat, selain banyaknya genangan-genangan, saya tidak tahu apakah karena drainase atau apa, tetapi yang jelas banyak genangan air di sana sehingga terjadi kerusakan yang sangat parah. Nah, tentu berbicara tentang kerusakan ini banyak hal, dan kalau dulu pernah itu tertulis maksimal kendaraan yang masuk itu adalah 8 ton. Berarti kemampuan terhadap alas jalan itu, kemampuannya hanya 8 ton. Tetapi kemudian ketika kita lihat yang lewat itu melebihi kapasitas itu, ya tentu jalan itu akan cepat rusak. Kalau mungkin masyarakat Cilegon atau Serang yang sering melihat di situ, banyak sekali memang truk-truk ya pengangkut pasir dan lain sebagainya, yang tentu pasti itu di atas 8 ton. Ya, karena kalau kita kemudian merujuk dari pemerintah Kota Cilegon yang waktu itu tertulis 8 ton, tetapi kemudian ternyata yang lewat itu lebih dari 8 ton, ya pasti itu akan berpengaruh terhadap umur daripada jalan itu sendiri, dan itu sesuatu hal yang sangat logis. Kita baca, menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2023, pemerintah Kota Cilegon kini telah menyiapkan segala sesuatunya untuk memperlancar arus mudik nanti. Salah satunya adalah Pemkot Cilegon akan memperbaiki jalan rusak yang nantinya dipakai para pemudik ketika Lebaran. Jalan rusak tersebut berada di Jalan Lingkar Selatan atau JLS atau Jalan A.A. Rusli yang kini terpantau rusak parah. Pantauan wartawan Fakta Banten pada Rabu, ini berita lama, Rabu 8 Maret 2023, banyak mobil ataupun pengendara motor kesusahan melalui jalan tersebut. Ya memang betul itu. Kemarin saya mencoba lewat di itu, memang juga betul agak terjadi krodit. Apalagi kalau ada truk yang besar lewat di situ, sudah pasti akan menghadapi kendala luar biasa. Kota Cilegon diketahui memiliki banyak sekali industri di dalamnya, bahkan sekitar 300 industri dengan skala besar. Jadi memang Cilegon di daerah Ciwandan, ya, di daerah Ciwandan itu banyak sekali industri-industri petrokimikal, ya, petrokimia, yang tentu kita memahami di dalam industri petrokimia itu akan banyak angkutan, ya, akan banyak angkutan
apakah itu truk, apakah itu tangki, yang bisa jadi itu lebih dari 8 ton. Nah, kita lanjutkan. Tentu dengan banyaknya industri yang ada, truk-truk besar dengan berbagai muatan menggunakan jalan milik pemerintah Kota Cilegon untuk melintas di JLS tersebut. Dalam rangka mempersiapkan jalan yang bagus untuk arus mudik, pemerintah Kota Cilegon menginginkan jalan lingkar selatan dalam kondisi yang baik pada saat Lebaran nanti. Kalau puasa itu tanggal 23 atau ya katakanlah di tanggal-tanggal itulah. Berarti mudik Lebaran itu biasanya sudah mulai terjadi 1 minggu sebelum Idul Fitri, artinya di bulan April. Memang ini membutuhkan satu kerja keras, kerja cepat, ya kan? Dan ya semoga cepat berhasil untuk memberikan rasa nyaman bukan saja kepada para pemudik, tetapi juga terhadap para pengguna jalan, ya, para pengguna jalan yang ingin menggunakan lalu lintas tersebut. Karena memang kita ketahui saat ini memang rusak parah, apalagi dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini, ya, sehingga sering macet. Ya. Maka dari itu, rapat persiapan pun digelar dan Heldi Agustian menilai bahwa perbaikan jalan yang rusak merupakan tanggung jawab bersama. Dikatakan oleh Heldi bahwa industri pun harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan jalan yang kini terjadi. Karena ia menginginkan keselamatan para pengendara, terutama pengendara pada arus mudik Lebaran 2023 nanti. Ya, ini sah-sah saja. Ya, mohon maaf sekali lagi, saya bukan berarti persoalan dukung-mendukung terhadap pemerintah atau tidak. Sama sekali tidak. Tetapi memang pemerintah daerah mempunyai kewenangan. Karena sekali lagi bahwa itu adalah jalan milik Pemda Kota Cilegon. Artinya ketika itu adalah milik Pemda Kota Cilegon, perbaikan dan tanggung jawabnya adalah Pemda Kota Cilegon. Nah, kalau itu kemudian menganggarkan dari APBD memang cukup berat, ya. Karena itu ya sah-sah saja ketika kemudian meminta untuk kerjasama dengan industri. Yang tentu industri sangat terbantu sekali dengan adanya jalan lingkar selatan tersebut, karena diketahui dengan jalur lingkar selatan itu bukan saja ada percepatan, tetapi arusnya itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu tentu sangat membantu industri karena berkaitan dengan ketepatan pemasokan barang, ketepatan pengiriman barang, ya kan? Dan nggak mungkin akan melalui tengah kota karena itu akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa, ya. Nah, dengan nada tinggi Heldi pun mengatakan bahwa seharusnya industri turut bertanggung jawab dalam masalah kerusakan jalan sehingga perbaikan Cilegon tidak melulu dari pemerintahan Kota Cilegon, ya. Kita perbaikan JLS itu bukan menggunakan dana APBD Kota Cilegon karena kita tidak mampu, terlalu tinggi anggarannya. Kalau tidak salah dulu pembangunan itu pernah melibatkan, juga PT Krakatau Posko atau juga PT Chandra Asri untuk membangun jalan lingkar selatan tersebut. Nah, tentu ini perlu urun rembuk semuanya. Perlu kerjasama bukan hanya dengan pemerintah Kota Cilegon, tetapi juga sinergisitas dari industri-industri yang ada. Jangan kemudian bahwa beban berat terhadap jalan itu, sekali lagi, beban berat terhadap jalan itu ditanggung sendiri ya oleh pemerintahan Kota Cilegon. Tetapi penggunaannya itu mayoritas itu justru dari industri. Dan tentu berbicara dengan industri, kalau awal pertama itu ada pembatasan 8 ton yang lewat itu kemungkinan sangat besar. Apalagi di sana juga ada banyak sekali dari galian-galian C yang tentu kalau berbicara menggunakan truk pasir dan sebagainya tentu itu cukup besar.
mohon maaf cukup berat melampaui atau overweight ya. Jadi melampaui kemampuan jalan ya. Nah, oleh karena itu memang menurut saya ya sangat bagus, dan saya di pembukaan channel awal itu memang sangat menyoroti tentang bagaimana keamanan, kenyamanan terhadap penyelenggaraan jalan. Kenapa juga ini menjadi concern? Karena ketika terjadi sesuatu, maka pemerintah daerah sebagai penanggung jawab jalan kota itu bertanggung jawab, sehingga kalau kemudian pemerintah kota atau kabupaten ya itu memberikan pembatasan ya terhadap lalu lintas yang ada di sana, yaitu sah-sah saja ya. Dan tentu karena ini menjadi persoalan bersama ya dengan seluruh industri yang ada, tentu ya hal ini tidak perlu kemudian menjadi satu sorotan yang agak minor dan sebagainya. Menurut saya ini hal-hal yang sangat biasa saja. Hal yang sangat biasa, dan menurut saya industri juga harus ikut bertanggung jawab. Karena toh bahwa jalan yang dibangun itu untuk kebaikan bukan saja pengguna jalan yang lain, tetapi khususnya lalu lintas menyangkut tentang industri yang tadi itu disebutkan kurang lebih ada sekitar 300 ya, 300 industri. Tentu berbicara 300 industri itu luar biasa. Laju arus transportasi setiap hari luar biasa. Kalau satu industri saja itu 10 kali 300 sudah 3.000. Kita bisa bayangkan beban jalan dengan katakanlah 3.000 ya lalu lintas truk ya, kendaraan yang tonasenya di atas 8 ton misalnya, itu luar biasa. Ini akan memperpendek umur daripada jalan itu. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon tepat. Sekali lagi ini juga menjadi dasar argumentasi agar ya kita juga jangan asal, wah ini kenapa seperti ini? Ya wajar saja. Ya kalau saya sih melihatnya wajar saja. Kemudian juga jangan, waduh Pak Agus Rahmat kemudian persoalan dukung-mendukung. Nggak ada kaitan ini, nggak ada kaitan dengan dukung-mendukung. Tetapi kita concern terhadap jalan. Ya, bagaimana jalan itu menjadi aman, menjadi nyaman bagi para pengguna jalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu dengan berbagai macam ulasan yang tentu akan lebih sensasi ya. Oke.